Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Good morning. Ketemu lagi sama Ibu Guru ya pada pembelajaran hari ini. Hari ini adalah video pembelajaran kita yang kedua. Semoga semuanya tetap semangat, belajar di rumah, tetap sehat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, setelah membaca doa, kita akan membahas tentang subjek ya. Apa itu subjek? Subjek itu sama dengan subjek kalau di bahasa Indonesia. Apa sih itu subjek? Nah, subjek adalah orang atau pelaku yang melakukan suatu tindakan. Biasanya subjek itu berada di awal kalimat. Misalnya, saya membaca buku. Nah, subjek yang dimaksud adalah saya. Ya, paham ya? Karena saya yang membaca buku. Saya sebagai pelaku yang membaca buku. Nah, subjek itu terbagi dua, yaitu yang pertama singular subject atau biasa disebut dengan subjek tunggal. Maksudnya tunggal itu apa, Bu Guru? Tunggal itu maksudnya satu orang ya, satu orang. Nah, yang pertama, apa saja sih itu subjek tunggal? Yang pertama ada I, biasa didengar ya dalam bahasa Inggris, I yang artinya saya. Yang kedua ada you. Lihat ya, di situ ada seorang anak yang berbaju kuning menunjuk ke anak yang berbaju hijau. Itu tandanya berarti ketika subjeknya adalah si anak berbaju hijau, si anak yang berbaju kuning itu menyebutnya sebagai you. Ya, subjeknya menggunakan kata you yang artinya kamu. Yang ketiga ada he atau dia, artinya dia, tapi he ini digunakan untuk dia menunjuk orang, dia yang berjenis kelamin laki-laki ya. Selanjutnya ada she. She itu sama artinya dia, tapi untuk menunjuk orang yang berjenis kelamin perempuan. Nah, yang terakhir ada it. It juga itu berarti dia, tapi ditujukan untuk hewan, benda atau tumbuhan ya, seperti pada gambar menunjuk ke arah gambar kucing, berarti subjeknya adalah it. Baik, jenis subjek yang kedua adalah plural subject, yaitu subjek jamak. Apa maksudnya jamak, Bu Guru? Jamak itu artinya lebih dari satu orang atau banyak orang ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, subjek jamak yang pertama ada we yang artinya kita. Ada you. You di sini sama dengan yang tadi ya, tapi sedikit berbeda. You di sini yang ditunjuk itu ada 2 orang atau lebih yang artinya kalian. Jadi ketika you bisa berarti kamu tadi ya, sendiri orangnya. Nah, you yang di sini itu berarti kalian karena orang yang ditunjuk itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada subjek they. They itu artinya mereka ya, mereka. Kalau kita tunjuk orang mereka berarti orangnya banyak. Nah, bagaimana Bu Guru kalau misalnya
membuat kalimat yang pertama yang pelakunya itu menggunakan nama orang. Misalnya nama orangnya Rina ya. Berarti ibu guru bikin satu kalimat, Rina, contoh kalimatnya, Rina menolong Tony. Ya, kata Rina itu bisa digantikan dengan subjek she karena Rina mengarah ke dia perempuan. Dia yang berjenis kelamin perempuan. Kalau misal pelakunya atau subjeknya misalnya Andi. Andi jenis kelaminnya apa? Laki-laki ya. Berarti subjeknya bisa diganti menggunakan he ya. Bisa digunakan he. Contoh lainnya, misalnya Andi dan Rina. Bagaimana kalau subjeknya dua orang? Andi dan Rina itu sama dengan ketika kita menyebutkan mereka. Andi dan Rina berarti itu mereka ya. Mereka kita ganti dengan Andi dan Rina bisa digantikan dengan subjek they. Jika I and Andi, I and Andi berarti saya dan Andi. Ada dua orang ketika saya bersama dengan Andi, itu subjeknya bisa diubah menjadi we ya. Yang terakhir, jika subjeknya cat, tadi kan ada subjek yang khusus menunjuk ke arah benda, hewan dan tumbuhan ya. Itu bisa digantikan dengan subjek it ya. Bisa dilihat pada video, bisa dilihat di atas ya, semuanya ada dituliskan. Sampai di sini dulu penjelasan ibu guru tentang subjek. Jadi kalian harus ingat tadi ada beberapa subjek yang ibu guru jelaskan. Yang pertama adalah I yang artinya saya, yang kedua adalah you yang artinya kamu, yang ketiga adalah he yang artinya adalah dia untuk laki-laki, yang keempat ada she yang artinya adalah dia tetapi digunakan untuk dia yang berjenis kelamin perempuan. Nah, yang kelima ada it digunakan untuk hewan, tumbuhan atau benda mati. Selanjutnya ada we artinya kita, they artinya mereka, dan you yang artinya kalian. Tergantung nanti subjeknya, subjek dalam kalimatnya itu bagaimana ya. Nah, oke, sampai sini dulu penjelasan ibu guru hari ini tentang subjek. Write down our lessons today. Jadi catat semua pelajaran kita hari ini yang bertanda note ya, yang seperti di atas. Nah, lalu ketika kalian sudah catat, take a picture of it ya, foto, dan send to my WA number ya, dan kirim ke nomor WA pribadi Bu Guru ya, jangan dikirim di grup ya nak ya. Oke, setelah menyaksikan video kita hari ini, isi absensi di kolom komentar di bagian bawah, tulis kelas spasi nama kalian ya, seperti contoh di atas bisa kalian lihat. Oke, sampai sini dulu penjelasan ibu guru. Semoga semuanya paham. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan hubungi ibu guru ya, tidak apa-apa. Boleh bertanya melalui pribadi ibu guru. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.